saya Mita Anggreni dari Prodi S1 Manajemen kelas 19D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia akan mereview sebuah film yang berjudul Sang Pemimpi. Sang Pemimpi merupakan film Indonesia tahun 2009 yang dimana film ini merupakan Laskar Pelangi kedua. Sang Pemimpi adalah film yang dibuat penulisannya oleh karya Andrea Hirata dan disutradarai oleh Riri Riza dengan produser Mira Lesmana. Film ini tayang pada 17 Desember 2009 dengan durasi 120 menit. Para pemain dari film ini antara lain Fikri Setiawan sebagai Ikal remaja, Lukman Sardi sebagai Ikal dewasa, Zulfani sebagai Ikal kecil, Randy Ahmad sebagai Arai remaja, Nazril Ilham sebagai Arai dewasa, Azwir Fitrianto sebagai Jimron, Matias Mucus sebagai ayah Ikal, Riki Diah Pitaloka sebagai ibu Ikal, Nugi sebagai Pak Balia, Landung Simatupang sebagai Pak Mustar, Maudi Ainda sebagai Zakiah Nurmala, Yuyu Undru sebagai Bang Rokib, dan Jai Wijayanto sebagai Bang Zaitun. Tiga tokoh utama di film Sang Pemimpi yaitu Ikal, Arai, dan Jimron. Ikal ialah Andrea Hirata sendiri dan Arai merupakan saudara jauhnya yang menjadi yatim piatu saat masih kecil. Arai disebut sebagai Simpai karena dia merupakan orang terakhir yang hidup di keluarganya dan dia diangkat oleh ayah Ikal sebagai anaknya. Jimron adalah teman Ikal dan Arai yang sangat terobsesi dengan kuda dan gagap ketika sedang antusias dengan sesuatu. Ketiga orang ini melalui kisah persahabatan semenjak kecil sampai mereka bersekolah di SMA Negeri Manggar, SMA negeri pertama kali yang ada di Belitung. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ikal dan Arai mesti bekerja sebagai kuli di pelabuhan ikan saat dini hari lalu pergi ke sekolah setelah menyelesaikan pekerjaan. Meskipun begitu, mereka tetap giat belajar sehingga selalu menduduki peringkat 5 teratas dari 160 siswa di sekolah. Sekolah mereka berada 30 km dari rumah Ikal dan Arai sehingga keduanya harus menyewa kamar dan jauh dari orang tua. Andrea Hirata di bukunya menceritakan bahwa Ikal dan kedua temannya merupakan remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, kepala sekolah SMA Negeri Manggar tersebut. Tetapi lain halnya dengan guru yang bernama Pak Balia. Dialah yang memberikan mimpi-mimpi untuk muridnya, khususnya Ikal dan Arai dan Jimron. Di dalam film Sang Pemimpi, saat SMA banyak kenakalan dilakukan oleh Arai dan Ikal. Nah, mereka pernah mengajak Pak Mustar ketika upacara bendera hingga Pak Mustar marah. Mereka juga pernah menyusup di bioskop padahal tidak diizinkan oleh sekolah untuk masuk dan menonton film dewasa tersebut. Pak Mustar yang mengetahui hal itu memberi hukuman kepada Ikal dan Arai keesokan harinya. Pada akhirnya Jimron harus berpisah dengan Ikal dan Arai yang akan meneruskan kuliahnya di Jakarta. Selama di Jakarta mereka lontang-lantung mencari pekerjaan, namun akhirnya Ikal menjadi pegawai pos dan Arai pergi ke Kalimantan untuk bekerja sambil kuliah. Ikal berhasil membiayai kuliahnya di Universitas Indonesia hingga menjadi sarjana ekonomi, sedangkan Arai belajar biologi di Kalimantan. Hidup mandiri terpisah dari orang tua dengan latar belakang kondisi ekonomi yang sangat terbatas namun mempunyai cita-cita yang besar. Sebuah cita-cita yang bila dilihat dari latar belakang kehidupan mereka hanyalah sebuah mimpi. Tema yang digunakan dalam film ini merupakan persahabatan dan rasa setia kawan yang baik sekaligus mencakup arti pentingnya pendidikan. Kisahnya pun sangat mengharukan. Hidup mandiri dan terpisah dari orang tua dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas tetapi memiliki cita-cita yang tinggi. Di mana latar yang digunakan pada film ini yaitu di Pulau Magai Belitung, Los Pasar dan Dermaga Pelabuhan, di gedung bioskop, di sekolah SMA Negeri Bukan Main, Terminal Bogor, dan Pulau Kalimantan. Nah, film ini sangat memotivasi para pelajar, terutama pelajar SMA. Kisah yang mengharukan tetapi menyenangkan ketika dilihat, sekaligus bercerita mengenai persahabatan dan rasa setia kawan yang bagus, dan juga menyadarkan pentingnya pendidikan yang dijelaskan begitu dalam. Hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini bahwa sifat pantang menyerah dan terus semangat bisa mengalahkan segala ketidakmungkinan selama kita mau berusaha semaksimal mungkin, sekaligus rasa setia, saling percaya, dan saling menjaga merupakan kunci dari menjalin hubungan yang sejati dengan sahabat. Dan mimpi merupakan hal yang sangat penting karena mimpi adalah anak tangga pertama untuk mencapai kesuksesan. Nah, sekian critical review dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.